sudah menjadi rahasia umum. Tentara memiliki sifat setia kawan dan solidaritas yang tinggi. Bahkan mereka rela bertaruh nyawa demi harga diri orang di sekitarnya. Seperti beberapa kasus penyerangan hingga pembunuhan di negeri ini yang dilakukan oleh oknum aparat demi membalaskan dendam rekan seperjuangannya. Langsung saja berikut ini adalah 7 kasus balas dendam TNI yang paling menghebohkan NKRI. Mari simak videonya. Namun sebelum ke videonya, klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Serda Ucok. Serda Ucok Tigor Simbolon atau yang biasa dikenal Serda Ucok menjadi perbincangan publik setelah melakukan penyerangan terhadap 4 tahanan lembaga permasyarakatan atau lapas kelas 2B Cebongan, Sleman, Yogyakarta pada 2013 silam. Keempat tahanan yang bernama Yohanes Juan Mambait, Gamaliel Yermianto Rohiriwu, Adrianus Chandra Galaja, dan Hendrik Benyamin Sahitapi Enggel itu usut punya usut. Sebelumnya melakukan penyerangan terhadap anggota Kopassus Grup 2 Kartasura bernama Serka Heru Santoso hingga meninggal dunia pada 19 Maret 2013. Sehari usai kejadian tersebut, kelompok preman yang terkenal di Jogja ini juga disebut sebagai pelaku pembunuhan mantan anggota Kopassus, Sertu Sriono, yang diketahui memiliki hubungan pertemanan yang dekat dengan Serda Ucok saat masih menempuh pendidikan di Batu Jajar, dan Ucok juga punya hutang budi karena pernah diselamatkan Sertu Sriono saat baku tembak dengan GAM di Aceh. Usai mendengar kabar penganiayaan terhadap Sertu Sriono, Ucok yang kala itu berstatus sebagai anggota Kopassus Grup 2 Kandang Menjangan Kartasura bersama 11 anggota Kopassus Grup 2 pergi ke lapas Cebongan di tengah malam. Sambil membawa senjata AK-47, 2 pucuk replika AK-47 dan sebuah pistol. Mereka masuk ke lapas dengan mengaku sebagai Polda DIY. Dan akhirnya di sanalah Serda Ucok mengeksekusi sendiri keempat terpidana. Akibat perbuatannya, ke-11 rekan Serda Ucok mendapat vonis yang berbeda-beda. Sementara Serda Ucok mendapat hukuman paling berat yakni 11 tahun penjara dan bebas pada 2022 lalu. 2. 13 anggota TNI salah 3. Kasus ini juga sama, mempertemukan antara TNI dan warga sipil. Semua berawal saat anggota Batalion Infanteri Mekanis Raider 411 garis miring Pandawa berinisial Pratu RW membonceng sang istri yang hamil 6 bulan pada Kamis 1 September 2022 pukul 13.40 waktu Indonesia Barat. Saat melintas di Jalan Diponegoro, saat hendak menuju pasar buah di Jalan Taman Pahlawan Kota Salatiga, motor mereka disenggol mobil bak yang berpenumpang 5 pria, yaitu AA 20 tahun warga Magelang, Y 22 tahun, AS 23 tahun, AF 22 tahun, dan AWP 32 tahun warga Temanggung. Akibatnya Pratu RW terlibat cekcok dengan kelima pria tadi dan berakhir dengan pengeroyokan. Di saat kejadian tersebut, sang istri langsung meminta bantuan kepada rekan Pratu RW. Bantuan pun datang. 5 pria tadi diamankan ke markas komando Batalion Infanteri Mekanis Raider 411 garis miring Pandawa. Di sanalah kelima pemuda tadi diberi pelajaran oleh pihak TNI yang mengakibatkan salah satu pria berinisial AWP meninggal dunia. Setidaknya 13 oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. 3. Penyerangan Ormas PP. Kasus ini sebenarnya cukup menarik. Dalam peristiwa yang terjadi pada 15 Maret 2021 itu, awalnya sekelompok orang dari Ormas Pemuda Pancasila atau PP terlibat cekcok dan adu fisik dengan sekelompok orang yang diduga sebagai debt collector karena masalah penarikan kendaraan. Namun tiba-tiba seseorang perwira menengah atau pamen Kopassus berpakaian preman yang melintas di TKP malah ikut menjadi korban pemukulan oleh oknum ormas tersebut. Mendengar kabar itu, anggota Kopassus lain naik pitam dan langsung melakukan sweeping dan melakukan penyerbuan ke markas PACPP Kabupaten Bandung Barat. Walaupun tidak ada korban jiwa, namun setidaknya 2 mobil minibus berlogo PP rusak akibat amukan massa. Untungnya, kasus pemukulan terhadap anggota Kopassus yang berdinas di Pusdikal Pasus, Batu Jajar itu berakhir damai.
usai para pelaku dari Ormas PP menyampaikan permohonan maaf secara terbuka lewat sebuah video singkat pada 18 Maret 2021 dengan dalih tidak tahu kalau korban yang mereka pukul itu adalah anggota Kopassus. 4. Penyerangan markas kepolisian. Kamis, 27 April 2023, pukul 01.46 WITA tengah malam, Mapolres Jeneponto, Sulawesi Selatan diserang oleh ratusan massa yang diduga sebagai oknum TNI. Dalam penyerangan itu, para pelaku mengeluarkan umpatan kasar, melempar batu, bom molotov hingga melancarkan tembakan yang sempat mengenai perut salah satu anggota Polres Jeneponto bernama Bribka Musmulyadi. Tak sampai di situ, beberapa titik ruangan gedung Mapolres juga sempat dibakar massa. Selidik punya selidik. Penyerangan tersebut disinyalir berhubungan dengan insiden kesalahpahaman yang berujung pada pengeroyokan dua anggota Kodam 5 Brawijaya yang merupakan warga Jeneponto, yaitu Pratu Irsan dan Prada Amran. Mereka dikeroyok beberapa anggota Reskrim Polres Jeneponto pada Rabu 26 Maret dini hari di sebuah warung makan sari laut yang berlokasi di batas kota Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Dalam kejadian tersebut membuat batang hidung Pratu Irsan bengkok dan berdarah, serta menderita luka lecet di lutut dan beberapa bagian tubuh lainnya luka-luka. 5. TNI versus Polri. Kasus ini berawal saat salah seorang anggota TNI di Karawang bernama Praka Edi ditilang oleh salah satu anggota kepolisian bernama Bribka Weli lantaran tidak memakai seragam saat berkendara. Dalam kejadian yang terjadi Selasa 19 November pukul 09.30 waktu Indonesia Barat di halaman parkir kantor DPRD Karawang itu, sang polisi sempat melontarkan kata-kata tak pantas yang membuat anggota TNI tersebut naik pitam, sehingga terjadilah baku hantam di antara keduanya. Pada jam 12.15 waktu Indonesia Barat, kedua pihak sebenarnya sudah berdamai. Namun 15 menit kemudian, satu kompi anggota 305 Teluk Jambe atau kira-kira 100 orang datang ke kantor Pemda Karawang sambil membawa senjata berupa pentungan kayu, pisau sangkur dan golok. Tak hanya itu, mereka juga memukuli anggota Dalmas yang sedang melakukan pengamanan aksi buruh. Selang beberapa lama, oknum massa itu menuju bundaran Mega Mall. Mereka kemudian merusak pos lantas dan mobil milik anggota polisi yang ada di depan Mega Mall Karawang, serta merusak pos Gatur Hero dan satu unit mobil pick up. 6. Praka Izroi. Berawal saat Praka Izro Gajah diberhentikan petugas kepolisian yang berjaga di pos PPKM darurat di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat pada Rabu 7 Juli 2021. Saat diberhentikan, Praka Izro mengaku sebagai anggota Pas Pamres. Saat itu, ia yang tidak mengenakan seragam dinas mengaku akan apel. Namun, sejumlah petugas polisi berpakaian preman itu justru memaksa Praka Izro turun dari motornya. Setelah itu, seorang polisi mengambil paksa helm Praka Izroi yang sampai membuat masker yang dipakainya terlepas. Praka Izro pun digiring ke tepi jalan dan di sana ia mengakui kalau dirinya salah. Namun tetap saja, keempat oknum polisi Polres Jakarta Barat yang tadi masih memegang Praka Izro dan mengarahkan badannya ke mobil. Beberapa waktu kemudian salah seorang polisi tersebut berkata, "Kalau kamu Pas Pamres, kenapa memangnya?" Saat itu Praka Izro lagi-lagi minta maaf dan petugas polisi tadi meminta KTA Praka Izro, yang mana Praka Izro mengaku kalau KTA-nya masih dalam proses perpanjangan. Beberapa waktu kemudian datanglah petugas TNI yang menengahi dan Praka Izro bisa bebas dari penjagaan tersebut. Buntut dari kejadian itu, puluhan anggota Pas Pamres mendatangi Polres Jakarta Barat yang diduga mencari keempat oknum polisi yang terlibat kisruh dengan Praka Izro. Beruntung tidak terjadi kerusuhan besar. Masa Pas Pamres keluar dari Polres Jakbar berkat asintel Pas Pamres yang mampu meredam amarah anggotanya. Nah, tak perlu diragukan lagi ya, seperti apa tingginya solidaritas para anggota TNI. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. And see you next video. Bye bye.